Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwah fillah sekalian, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah. Alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Ya, kita memasuki hampir pertengahan di bulan Zulqa'dah. Dan kita ketahui bahwa Zulqa'dah adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan suci, yang ada 4 dalam penanggalan Islam: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya, di bulan-bulan ini kita disunahkan untuk memperbanyak peribadatan kepada Allah dan juga untuk meninggalkan kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Dan bulan Zulqa'dah sebagaimana namanya Al-Qa'dah yang berasal dari kata qa'ada atau qu'udan yang artinya adalah duduk. Karena masyarakat Arab sejak zaman dahulu biasanya mereka kalau di bulan Zulqa'dah itu mereka hanya akan duduk-duduk di rumah saja. Mereka tidak akan berperang, mereka tidak akan bepergian jauh, safar jauh. Duduk-duduk di situ dalam artian mereka akan sibuk untuk mempersiapkan ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain yang biasanya banyak di bulan Zulhijjah. Ya. Oleh karena itu marilah ya kita teladani sesuatu yang baik di masa lalu tersebut. Kita manfaatkan bulan-bulan haram ini untuk memperbanyak peribadatan kepada Allah dan juga mempersiapkan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan di bulan Zulhijjah. Kalau misalkan saudara-saudara kita yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sampai mereka bisa melaksanakan ibadah haji, maka kita persiapkan apa-apa yang kita sanggupi untuk beribadah di sana. Ya, di bulan Zulhijjah. Gitu ya. Apa misalkan berkurban, maka kita harus mengatur budget kita, pengeluaran kita supaya 1 bulan ke depan kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya memang seharusnya sih sebelum-sebelumnya ya. Kalau sekarang mungkin udah terlalu mepet, tetapi siapa tahu ya ada rezeki yang tidak disangka-sangka kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, dan harus meningkat ya. Kalau bulan lalu atau tahun yang lalu kita persiapannya itu membeli golok, membeli pisau ya untuk jadi panitia kurban ya. Mudah-mudahan nanti benar-benar kita bisa berkorban gitu ya. Jangan hanya bisanya ya, mohon maaf ya, nyiapin tusuk sate saja gitu kan, atau arang saja gitu ya. Kita harus lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini mengambil momen Zulqa'dah, saya akan menceritakan satu bagian dari sirah nabawiyah yang terjadi pada bulan Zulqa'dah juga. Ya. Peristiwa ini mungkin bagian dari sirah yang memang paling termasuk yang paling menarik, yang paling berkesan. Ya, karena memang isinya adalah kejayaan, kemenangan, walaupun tidak terjadi pertempuran. Apa peristiwanya? Peristiwa ini disebut dengan Umrah Qadha. Terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 setelah Hijrah atau 7 Hijriah. Ya. Umrah Qadha sebagaimana namanya yaitu melaksanakan umrah dan kata qadha. Qadha ini bermakna 2. Yang pertama qadha dalam artian keputusan. Ya. Karena pelaksanaan umrah Rasulullah dengan 2.000 orang sahabatnya
melaksanakan umrah pada waktu itu adalah hasil keputusan dari perjanjian Hudaybiyah 1 tahun yang lalu. Karena 1 tahun yang lalu masih di bulan Zulqa'dah, Nabi dengan 1.400 orang para sahabatnya itu hendak melaksanakan umrah, lantas kemudian tertahan, tidak diizinkan oleh Quraisy. Karena Quraisy menganggap bahwa datangnya Nabi dengan para sahabat untuk melaksanakan umrah itu adalah simbol bahwa Quraisy telah tunduk. Maka mereka, orang-orang Quraisy, siap melakukan apa saja demi mencegah. Ya, tidak jadi. Nah, ini istimewanya Zulqa'dah, Nabi itu senantiasa melaksanakan umrah di bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah. Jadi kalau misalkan kita bisa mengikuti salah satu sunnahnya tersebut, diantaranya adalah umrah pada bulan Zulqa'dah. Ya, hanya saja biasanya memang waktu umrah di bulan Zulqa'dah itu hanya sangat sempit sekali, paling hanya 1 pekan pertama itu. Ya, karena selebihnya itu akan disterilisasi hanya untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Gitu ya. Jadi dua kalinya Nabi umrah itu selalu di bulan Zulqa'dah. Yang satu tidak jadi, yang satu lagi yang ini akan kita ceritakan jadi. Gitu ya. Jadi itu namanya umrah qada, artinya umrah melaksanakan hasil keputusan dari perjanjian Hudaybiyah. Ya. Karena isi perjanjian Hudaybiyah salah satu intinya atau salah satu isinya adalah Rasulullah dan kaum muslimin tidak boleh umrah di tahun itu, tahun ke-6 Hijriah. Tapi boleh nanti tahun depan, ya, 1 tahun ke depan baru boleh dengan syarat-syarat tertentu. Apa itu? Nggak boleh bawa senjata perang. Ya, kemudian kalau mau tinggal di Mekah melaksanakan umrah tidak boleh lebih daripada 3 hari. Nah, akhirnya di waktu yang disepakati berangkatlah Nabi dengan para sahabatnya. Ya, ini qada pertama. Ya, kemudian umrah qada itu berasal dari kata pengganti. Ya, seperti saum qada artinya adalah saum pengganti. Maka umrah qada artinya adalah umrah pengganti karena 1 tahun yang lalu terhalang. Gitu ya. Nah, pada waktu yang disepakati Nabi berangkat dengan 2.000 orang sahabat. 1.400 diantaranya adalah mereka yang ikut pada perjanjian Hudaybiyah. Karena waktu perjanjian Hudaybiyah atau umrah yang tertunda itu jumlah para sahabat 1.400 orang. Gitu ya. Kemudian tambahan lainnya sampai mencapai 2.000 orang. Berangkatlah mereka dari dari Madinah menuju Mekah, mengambil miqat, berikhram di satu tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah. Di sepanjang perjalanan ini kaum muslimin yang jumlah harinya atau lama perjalanannya 10 hari. Bayangkan betapa beratnya ibadah waktu itu. Ya, untuk melaksanakan umroh para sahabat berjalan sampai 10 hari. Ya, ini beda tentu dengan sekarang ini. Kalau kita misalkan landing nih, mau umroh landing di Madinah, lantas naik bis dari Madinah menuju ke Mekah, itu paling 6 jam. 4 sampai 6 jam. Kalau macet 6 jam, kalau lancar sekitar 4 jaman. Ringan sekali. Gitu ya. Tapi zaman dahulu sampai 10 hari. Di sepanjang perjalanan dari Madinah menuju Mekah, kaum muslimin bertalbiyah. Mereka melantunkan dengan kalimat-kalimat talbiyah yang membuat heboh masyarakat di sepanjang perjalanan antara Madinah sampai Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kalau diucapkan sendiri tentu biasa saja. Kalau diucapkan 10 orang ramai. Ya, apalagi kalau yang mengucapkan itu adalah 2.000 orang. Dan seluruh penduduk Arab yang dilalui oleh kafilah tersebut tidak pernah mereka melihat dan mendengar pemandangan seajaib tersebut, seheboh tersebut. Ya. Nah, ketika Nabi mau berangkat sesuai dengan isi perjanjian, Nabi nggak bawa senjata untuk berperang. Jadi senjata itu dibedakan antara senjata mau berperang dengan senjata mau safar.
Ya, jadi senjata safar itu hanya sebagai alat defensif, yaitu untuk melindungi diri. Biasanya pedang yang nggak terlalu panjang. Tapi kalau mau perang, pedangnya panjang-panjang, ditambah anak panah, ditambah tombak. Ya, berangkatlah mereka, lantas kemudian diingatkan oleh Abu Bakar, oleh Umar ibn Khattab, ya Rasulullah, kita akan berperang dengan membawa hanya senjata ini. Kata Nabi, iya, sesuai dengan isi perjanjian. Ya, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bagaimana kita akan mendatangi suatu kaum yang mereka memerangi kita dan kita pun masih dalam keadaan berperang? Mereka karena menganggap kita masih musuh, masih perang, bisa menyerang kita kapan saja. Jadi bagaimana? Lebih baik kita bawa senjata kita yang lengkap. Nanti teknisnya di sana ketika masuk Masjidil Haram, kita tinggalkan senjata kita di luar. Dan Nabi akhirnya kemudian setuju, ya, beliau membawa persenjataan lengkap untuk melaksanakan umrah itu, baik pedangnya, baik tombaknya maupun anak panahnya, bahkan disiapkan regu khusus untuk melindungi jamaah ini, jamaah umrah. Ya, ketika itu Nabi memerintahkan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu dengan 200 pasukannya menjadi pasukan pelindung sekaligus penjaga senjata-senjata mereka ketika ditinggalkan memasuki kota Mekah. Ya. Nah, akhirnya Nabi berangkat dan kemudian sesaat kemudian, singkat cerita, beliau sampai di Mekah. Dan sesuai dengan isi perjanjian, Quraisy tidak berhak untuk menghalangi sedikit pun. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka hanya melihat jumlah banyak dari kaum muslimin ini yang jumlahnya 200 dari tempat-tempat tertinggi mereka. Baik di rumah loteng-loteng mereka yang jarang di Mekah. Beda halnya dengan di Madinah. Rumah di Madinah banyak loteng, banyak tingkat 2. Ya. Atau mereka naik ke bukit-bukit karena memang Mekah itu isinya bukit-bukit. Ya. Ya, bentuknya berbukit-bukit gitu ya. Mereka naik ke tempat-tempat tersebut, ya, dan mereka menyaksikan bagaimana orang-orang Islam itu memasuki wilayah mereka. Dan tidak mereka bisa bayangkan bagaimana sosok orang-orang yang dahulu mereka 7 tahun yang lalu mereka kejar-kejar. Mereka ancam, mereka intimidasi. Bahkan pemimpin mereka yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya mereka kepung dan mereka siap bunuh rame-rame. Tapi sekarang keadaannya tidak demikian. Mereka begitu tidak berdaya. Mereka tidak berdaya menyaksikan orang-orang Islam memasuki wilayah mereka dengan aman dan gagah perkasa. Dan mereka ada yang tidak bisa menerima kejadian ini, kenyataan seperti ini, sehingga sebagian di antara mereka memilih untuk kabur, memilih untuk tidak menyaksikan itu. Tokoh-tokoh muda Quraisy seperti Khalid bin Walid, Safwan bin Umayyah dan yang lainnya memilih kabur. Hati mereka ngenes melihat nasib kaum mereka sendiri yang terhinakan di negerinya sendiri. Sementara Nabi dengan mantap memasuki wilayah Masjidil Haram. Sebelum memasuki Masjidil Haram, orang-orang Quraisy mereka membuat desas-desus. Nanti kalian akan melihat orang-orang Madinah itu orang-orang yang lemah. Karena mereka datang ke kota kita itu bawa virus. Mereka akan datang ke tempat kita dalam keadaan menggigil demam. Karena mereka baru saja terjangkit virus Madinah. Ya. Nah, ini PC war ini adalah perang psikologis untuk meninggikan mereka dan melemahkan kaum muslimin. Dan Nabi tahu benar strategi seperti ini, maka beliau mengadakan kontra strategi. Diminta kepada para sahabat ketika memasuki kota Mekah, mereka hendaknya memperlihatkan dada-dada mereka yang kekar. Ya, disingkap dada sebelah kanan sehingga terlihat otot-ototnya, terlihat kekekaran badan mereka. Ini yang disebut dengan al-ittiba, ya, yaitu menyingkap dada sebelah kanan ketika menggunakan kain ihram. Ya. Jadi kalau kelihatan sehat, kelihatan kekar,
ya, itu musuh-musuh juga gentar. Ya. Oleh karena itu mempunyai badan yang ideal itu adalah lebih baik ketimbang, mohon maaf ya, kita juga harus memang mengidealkan tubuh kita sebagai bagian dari ikhtiar kesehatan kita, ya. Jangan terlalu krempeng, jangan terlalu bulat, ya. Jadi harus ideal, terlihat otot-ototnya, ya. Nah itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sehingga tersingkap dada-dada mereka yang kekar, ya, yaitu al-ittiba. Dan mereka diminta ketika sampai ke Masjidil Haram mau umroh, diperlihatkan kesehatan mereka dengan cara ketika umroh itu harus apa? Lari-lari kecil, tidak santai, ya, supaya terlihat bahwa mereka ini sehat, tidak kena demam, tidak lemes. Maka 3 putaran pertama itu dilakukan dengan cara ar-romal, yang artinya adalah lari-lari kecil untuk mengelilingi Ka'bah. Nah, sampai sekarang baik al-ittiba menyingkap dada supaya terlihat dada sebelah kanan dan juga ar-romal itu masih dilaksanakan sampai sekarang. Hanya saja mungkin kalau sekarang ada yang kurus, ada yang gemuk gitu ya. Kalau dulu para sahabat kekar-kekar, gitu kan? Ya. Dan romal yaitu lari-lari di 3 putaran pertama ketika tawaf itu juga masih dilaksanakan. Ya. Hal ini pernah ditanyakan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bukankah kita itu bukan dalam keadaan seperti hal yang sama ketika melaksanakan umrah qadha? Kita lagi nggak perang nih, ya, sementara zaman dahulu keadaannya darurat sehingga Nabi ittiba dan romal. Ya, apa kata jawab Amirul Mukminin? Ya, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menyimpang dari apa yang diperlihatkan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga syariat al-ittiba dan juga ar-romal masih dilaksanakan sampai sekarang. Ya. Nah, lanjut ya, kemudian Nabi dengan para sahabat benar-benar memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Ya, bahkan unta yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah unta betina, bukan unta jantan yang memang biasa digunakan untuk lari, ya, untuk lari, untuk berperang. Beliau menggunakan unta betina karena simbol bahwa Nabi merasa nyaman, Nabi aman, tidak merasa terancam. Ya, beliau kemudian sampai di Masjidil Haram setelah melaksanakan prosesi ibadah umrah, beliau memasuki dalam Ka'bah, ya, dalam Ka'bah, dan lantas kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mereka 3 hari penuh, ya, berada di daerah atau di sekitar Ka'bah, gitu. Nah, setelah 3 hari penuh, orang-orang Quraisy mendatangi Ali bin Abi Thalib. Dikatakan, ya Ali, sesuai dengan isi perjanjian, kalian tidak boleh lebih dari 3 hari berada di Mekah, dan besok kalian harus segera pergi meninggalkan Mekah. Nah, ini disampaikan kepada Nabi. Ya, kata orang Quraisy, mereka ngingetin kita nggak boleh lebih dari 3 hari, dan itu adalah hari terakhir. Ya, maka kata Nabi, kami adalah kaum muslimin yang terbiasa menepati perjanjian. Jangan khawatir, ya, besok kita akan pulang, gitu ya. Nah, selesai 3 hari, ya, beliau kemudian bersiap-siap pulang. Sebelum beliau pulang, beliau menikahi seorang wanita dari penduduk Mekah, namanya Maimunah bintu Haris, ya, radhiyallahu anha. Siapa Maimunah ini? Maimunah ini adalah putri atau seorang wanita bangsawan dari satu suku yang sangat dihormati, sangat disegani dari kalangan bangsa Quraisy, namanya Bani Amir. Bani Amir ini salah satu suku yang disegani di tengah-tengah Quraisy karena kalau perang nggak pernah kalah. Nggak pernah tercatat satu orang pun di antara Bani Amir ketika peperangan mereka bisa ditawan oleh musuh. Kalaupun ditangkap oleh musuh, musuh segera membebaskan karena tahu ini adalah orang Bani Amir. Ya. Dan Bani Amir inilah salah seorang di antara mereka namanya Khalid bin Walid. Ya. Dan Khalid bin Walid ini adalah keponakan dari Maimunah bintu Haris. Ya.
Sehingga dengan pernikahan tersebut, ya seolah-olah Nabi Muhammad SAW ingin memberikan isyarat bahwa tidak ada masalah hubungan kekerabatan, kesukuan beliau dengan orang-orang Quraisy. Masalah utamanya adalah akidah. Ya, masalah utamanya adalah perbedaan akidah, dan itulah sebab permusuhan di antara mereka. Nah, menikahlah Nabi, dan Nabi mengundang orang Islam, mengundang orang-orang Quraisy untuk melaksanakan walimah. Ya, tapi yang datang hanya orang-orang Islam saja. Orang-orang Quraisy, ya, mereka mungkin gengsi atau merasa segan, ya, untuk menghadiri walimah Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah selesai, ya, beliau kemudian kembali ke Madinah. Ya, nah hadirin rahimakumullah, sesungguhnya yang disebut dengan umrah qadha itu peristiwanya singkat, tetapi ketahuilah oleh kita semua bahwa yang namanya umrah qadha ini sesungguhnya adalah fase persiapan dari penaklukan kota Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika itu memang sedang menjajaki, sedang menumbuhkan kepercayaan diri para sahabat, sekaligus juga membuat orang-orang Quraisy kalah secara psikologis. Ya, yaitu pertama, ingin menaikkan kepercayaan diri para sahabat. Dulu, ya, ketika sebelum terjadinya umrah qadha atau peristiwa sebelumnya, tidak pernah terbayang bagaimana suatu kaum yang tadinya diusir, ya, itu bisa mengalahkan orang yang mengusir mereka. Satu bangsa, yaitu bangsa Yathrib, bangsa Madinah, orang-orang Ansar, jangankan berani berperang melawan Quraisy, lewat di hadapan Quraisy saja mereka sudah sangat segan. Ya, sekarang mereka datang, orang-orang Islam, orang-orang Madinah, ya, Muhajirin dan Ansar, dalam keadaan penuh kepercayaan diri, dan Quraisy yang disegani itu tidak berani mengganggu mereka sedikit. Dan juga memberikan dampak psikologis bagi orang-orang Quraisy, ya, bahwa mereka tidak seperti yang dulu lagi. Orang yang mereka hinakan, orang yang mereka kejar-kejar, itu bukan seperti itu lagi. Dulu mereka sering mendengarkan Al-Quran dan melihat keajaiban, mendengar keajaibannya. Tetapi ternyata hal itu tidak membuat mereka takjub kepada orang-orang Islam. Ya, tetapi ketika kaum muslimin datang dalam keadaan penuh kepercayaan diri, penuh kekuatan, dan mereka tidak sanggup untuk menghalanginya, sekarang mereka menyaksikannya dengan penuh ketakjuban. Ya, dan Nabi pun memanfaatkan ini untuk memperkuat pesan itu. Beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi diantaranya adalah bahwa beliau Rasulullah SAW menggunakan senjata lengkap. Ini kami nggak bawa saja masuk ke kota. Tapi kalau senjata lengkap seperti yang kalian tunjukkan di perang Badar ataupun Uhud, kami juga punya. Tapi dan kami nggak bawa. Gitu ya? Ini perang psikologisnya. Ya. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, ucapan talbiyah yang dilakukan oleh 2.000 orang bersemangat, tersingkap dada-dada mereka, ini membuat Quraisy nggak mungkin kita perang sama mereka lagi. Mereka, orang-orang Mekah biasa itu mendapatkan rombongan mendatangi tempat mereka. Tapi rombongan kecil, 100, 200 orang, mungkin yang paling besar seperti itu. Tapi kalau 2.000 orang dengan penuh kesemangatan, itu menggetarkan mereka. Ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, para penyair Nabi Muhammad SAW seperti Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, ya, itu menyanjungkan syair-syair yang begitu kental aroma bahwa mereka adalah kaum yang dimenangkan dan mereka Quraisy akan dikalahkan. Ya, di antaranya adalah bahwa bukan Hasan bin Sabit, Abdullah bin Rawaha itu kemudian mengatakan, khallu bani kuffar an sabilih, al yawma nadribukum ala tanzilihi darban yuribul ham ala muqilihi wa yudhilul khalili an khalilihi. Yang artinya, wahai orang-orang kafir
biarkan Nabi masuk ke dalam kota Mekah. Jika kalian membatalkan perjanjian agar Nabi bisa memasuki kota Mekah, maka pada hari ini kami akan menghantam kalian. Hantaman yang bisa memisahkan kepala dari leher dan menjadikan seseorang lupa akan kekasihnya. Wah, ini mau umroh kok begini syairnya, ya. Dan waktu itu syair itu benar-benar menjadi alat propaganda, menjadi alat mungkin sosial media, karena orang ketika orang menyenandungkan syair, mereka akan mengikutinya, akan mendengarkannya dengan baik dan simak, gitu ya. Sehingga para sahabat sebagian di antara mereka mengatakan, ya Abdullah ibn Rawaha, apakah di hadapan Rasulullah dan di tanah haram engkau membunyikan syair seperti ini? Ya, maka kata Nabi, khallu ya Umar, ya, biarkan dia wahai Umar, sungguh lantunan syairnya lebih mengena dari mereka, lebih mengena kepada mereka orang-orang kafir Quraisy daripada hujanan anak panah. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di Mekah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, Nabi SAW sholat 5 waktu dengan 2.000 orang sahabat. Dan mereka tidak pernah menyaksikan hal tersebut. Orang-orang Quraisy tidak pernah menyaksikan sebagaimana sebuah kaum yang tertata rapi, bersop-sop, 2.000 orang sholat 5 waktu selama 3 hari. Dan mereka mendengarkan lantunan azan dari Bilal bin Rabah 5 kali dalam 1 hari. Sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, dan itu disaksikan oleh Quraisy di hadapan mata mereka sendiri. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tadi memerintahkan ramal dan memerintahkan untuk al-ittiba, menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Ya. Dan juga kenyamanan Nabi Muhammad SAW. Terbukti beliau malah menikah di Mekah. Gitu ya, bahwa kepercayaan diri sungguh meliputi orang-orang Islam. Mereka tinggal menunggu satu momen untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Dan momen itu sebentar lagi akan tiba, yaitu ketika kaum Quraisy secara terang-terangan melanggar isi perjanjian Hudaybiyah, dan mereka tidak bisa mengelak dari penaklukan kota mereka sendiri disebabkan karena pelanggaran mereka. Demikian hadirin rahimakumullah, satu peristiwa yang singkat terjadi di bulan Zulqa'dah lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Suatu peristiwa yang sangat mengesankan, menimbulkan kepada kita berat apapun perjuangan, sesempit apapun jalan perjuangan yang akan atau mungkin kita lalui, ketika Allah memberikan jalan keluar, Allah menuntun kita, maka hal itu akan menjadi mudah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.